Halo Chassis hebat, balik lagi bersama Kali di sini di channel Chassis BPV. Yang belum subscribe, dibantu subscribe ya. Nah, kali ini Kak Ali mau jelasin tentang psikologi 2 atau lead first TNI. Jadi di psikologi 2 atau lead first TNI ini nanti biasanya ada bentuk wawancara ya. Nanti wawancaranya apa saja, dan nanti ada simulasi juga dari chassis BPV ini, dari bimbel polisi virtual ini, nanti bisa disimak. Nah, nanti di akhir penjelasan kali ini. Ya, lanjut. Nah, untuk psikologi 2 untuk yang Polri dulu nih. Psikologi 2 itu nanti dibagi oleh psikologi gambar. Jadi nanti suruh gambar orang, gambar pohon, rumah pohon orang, sama tes warteg. Lalu ada PMK, itu bentuknya tulis dan wawancara ya. Nah, terus ada psikologi juga, ada wawancara psikologi. Jadi untuk Polri wawancara ada dua ya, ada wawancara PMK dan wawancara psikologi. Nah, lanjut untuk TNI, sedangkan untuk TNI untuk lead first ini digabung ya, wawancara psikologi sama PMK itu digabung, jadi tidak dipisah. Lalu untuk wawancara ya, wawancara dibagi dua, yaitu wawancara kepribadian sama mental ideologi. Seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, seputar wawancara dulu nih. Jadi sebelum wawancara PMK dan psikologi, jadi pertanyaan wawancara itu diambil dari past hand ya, yang ya tidak pada saat psikologi pertama. Durasinya bisa 20, 30, 40 bahkan sampai 60 menit. Nah, wawancara Keswa itu terdiri dari apa aja? Pertama tentang kejiwaan, area orientasi seks kita. Terus apakah ada penyimpangan pada orientasi seks kita? Terus tentang kepribadian ya, bisa tentang kecerdasan kita gitu atau daya emosional kita seperti itu. Nah, sedangkan PMK ini meliputi tentang wawasan kebangsaan, NKRI, anti radikal, lalu pengetahuan TNI Polri dan pengetahuan agama. Nah, contohnya untuk wawasan kebangsaan, misalkan apa yang kamu ketahui tentang Pancasila, seperti itu. Terus misalkan pengetahuan agama, misalkan tentang rukun iman, rukun Islam. Terus pengetahuan TNI, tugasnya TNI apa? Tugasnya TNI AU itu apa? Misalkan kalian daftar di TNI AU. Nah, lalu ini ada sedikit tips dari Kali untuk menghadapi wawancara. Pertama, kalian harus awali dengan kata siap ya. Jadi awali dengan kata siap. Lalu jaga sikap postur ya. Jangan senderan, melihat ke bawah, kanan kiri kelihatan gelisah, takut dan panik, itu dihindari. Harus fokus dan tenang, jangan sampai penguji menanyakan pertanyaan itu kedua kalinya. Jadi kalau tandanya menanyakan kedua kalinya berarti kalian lagi ngelamun. Lalu harus fokus dan tenang ya, pokoknya harus fokus dan tenang. Jangan tetap langsung mata penguji ya, tapi bisa tetap kerah baju atau kancingnya. Jika jawaban tidak logis, maka panitia akan terus mendesak. Lalu ini yang paling penting, jawaban harus konsisten ya, jangan goyah. Jangan pernah merubah jawaban dalam bentuk apapun. Nah, seperti itu. Jangan terlalu banyak berpikir ya. Terus jangan jawab bertele-tele. Jika jawaban Anda didesak, jangan pernah rubah jawaban ya, seperti tadi yang saya bilang. Lalu jika diajak bercanda, jangan pernah mau ya. Jadi kalian harus tetap duduk siap seperti itu. Nah, berpakaian rapi, bersih, pakai parfum misalkan. Hati-hati menjawab pertanyaan dari panitia. Seperti itu. Nah, untuk tambahannya, jadi kan wawancara itu kan ada tentang kepribadian sama kewarganegaraan ya. Kalau saya saranin untuk kepribadian itu jawab seperlunya aja. Jawab seperlunya. Misalkan, apakah kamu sudah pernah pacaran misalkan? Siap pernah gitu misalkan, atau siap pernah kalau pernah ya, kalau tidak pernah siap tidak pernah kayak gitu. Misalkan ditanya lagi, itu kalian jawab seperlunya aja kalau tentang kepribadian. Nanti kenapa? Karena kalau misalkan jawab yang macam-macam itu pasti ditanyain lagi. Nah, sedangkan untuk soal kewarganegaraan atau pengetahuan, jawab dengan yang banyak ya, jawab yang banyak pokoknya. Jadi jawabnya harus lebih detail. Seperti itu. Nah, ini ada wawancara Keswa juga. Ini bisa dilihat di sini ya untuk contoh-contoh pertanyaannya. Nah, misalkan contoh wawancara Keswa nih.
Misalkan, apakah kamu suka merasa kasihan melihat orang lain yang sedang kesusahan? Seperti itu. Apakah kamu pernah mengalami depresi sampai bunuh diri? Nah, pertanyaannya seputar itulah kepribadian kita. Terus tentang PMK, apa yang kamu ketahui tentang Pancasila? Terus pahlawan revolusi itu apa? Nah, siapa aja? Bagaimana pendapat kamu jika undang-undang diganti dengan undang-undang lain? Apa yang kamu ketahui tentang FPI? Nah, tahu dari mana? Dan tanggapannya tentang organisasi itu gimana? Nah, kalau Islam biasanya ditanyakan tentang rukun Islam, rukun iman. Lalu bisa juga disuruh ngaji ya. Jadi nanti tergantung pengujinya. Ada beberapa penguji itu nanti minta suruh ngaji bagi yang muslim. Bagi yang non muslim biasanya contoh yang Kristen itu ditanya tentang Alkitab. Misalkan sebutkan ayat yang ada di Alkitab, misalkan seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya, Kak Ali akan spill sedikit kegiatan dari bimbel polisi virtual ini. Nanti silakan disimak ya. Jadi di bimbel polisi virtual ini kita juga memberikan simulasi tes wawancara ya, baik itu PMK maupun psikologi. Ya, silakan disimak. Sebagai casis. Oke, udah siap? Siap. Oke, 3, 2, 1. Muhammad Junius. Silakan perkenalkan diri kamu. Perkenalkan, nama saya M. Junus Junianto dari Polres Ogan Ilir. Saya berasal dari Desa Paeraman. Saya berasal dari keluarga yang dari kecil saya tidak pernah mendapat kasih sayang dari ayah saya. Dan saya 4 saudara, saya anak keempat. Saya lahir di desa saya di Paeraman di tanggal 13 Juni 2003. Siap, Pak. Oke, cukup. Siap. Kamu bilang tadi kurang kasih sayang dari ayah. Apa yang Siap. kamu maksud, jelaskan? Siap, ayah saya cerai. Di umur saya, kata ibu saya, saya dikandung dalam kandungan 3 bulan. Dan ayah dan ibu saya cerai. Cerai saat kamu masih dalam kandungan. Bukannya itu Siap. gak boleh ya? Pisah saat lagi hamil. Siap. Kamu pernah ketemu sama ayah? Siap, pernah pas kemarin kakak nikahan. Sekarang ibu kamu nikah lagi gak? Siap, tidak. Tidak. Kamu tadi anak keberapa? Anak ke-1 dari 4 bersaudara ya? Siap, anak keempat dari 4 saudara. Oke. Semua kakak udah menikah? Siap, sudah menikah semua, Kak. Sudah menikah semua. Jadi kamu itu kurang kasih sayang dari ayah dong kalau gitu. Siap, malahan tidak pernah, Kak. Tidak pernah mendapat kasih sayang dari ayah. Tidak pernah. Oke, apa yang kamu dapatkan dari hal kejadian kamu sendiri? Atau akibat dari kamu tidak dapat sosok ayah sendiri, menurut kamu apa? Siap. Saya ingin membuktikan kepada ayah saya bahwa yang ayah lakukan salah. Dan dengan begitu saya bersemangat untuk membuktikan kepada saya bahwa saya bisa. Bisa apa kamu yang jelas? Siap untuk menjadi anggota Polri. Untuk membanggakan ibu saya. Jadi kamu ke ayah kamu benci dong, gak suka dong. Siap, tidak ada hubungan, tidak ada rasa, jadi tidak apa ya? Tidak peduli, Apa Kak. yang tidak peduli? Wah, kamu gimana perasaan kamu ke ayah kamu dong? Benci, muak, kesel, dendam? Tidak benci, tidak dendam, tapi kayak nggak anggap siapa-siapa, Kak. Kayak orang Wah, lain. kenapa kamu gitu, Junius? Durhaka sekali kamu jadi anak. Bukan begitu, Kak, tapi
pas ketemu itu kayak orang lain, Kak. Walaupun begitu, sikap kamu ke ayah kamu gimana? Siap, biasa saja, Kak. Tapi katanya tadi kamu menganggap orang lain. Berarti kamu gak pernah berbakti dong. Siap, maksud saya rasanya, Kak. Rasanya kayak nggak ada rasa sebagai ayah. Dan dari Tidak ada kecil rasa. ada tuntutan untuk butuh ayah. Wah, horor nih. Kamu terus sosok pengganti ayah menurut kamu siapa? Ada gak? Siap, ibu sama abang, Kak. Abang cowok? Siap, cowok semua. Cowok semua. Oh. Gimana hubungan kamu dengan kakak-kakak kamu, abang-abang kamu? Siap, baik aja, Kak. Baik gimana? Apakah suka berantem? Siap, tidak pernah, Kak. Soalnya kakak saya udah umur 30 ke atas semua. Beda berapa tahun dengan kakak 1 sampai ke 3? Siap, beda 15 tahun, beda 20 tahun. Wah, jauh banget ya. Oke. Ini daftar Bintara kamu yang pertama? Siap, baru pertama kali, Kak. Pertama kali. Udah berapa lama kamu mempersiapkan untuk ini, tes sekarang? Siap, dari lulus sekolah sampai sekarang. Apa yang udah kamu persiapkan? Siap, saya menyiapkan mental, persiapkan pengetahuan supaya bisa mendaftar anggota Polri. Udah itu doang. Siap, Nyiapin mental tuh gimana caranya yang jelas kalau ngejawab. Gimana, bisa gak? siap untuk tidak takut. Takut sama apa? Takut sama anggota Polri, Kak. Kalau seandainya ditanya dan tidak kaget. Oke, kalau gitu sebutin, ceritakan aktivitas kamu dari bangun sampai tidur. Siap. Ketika saya bangun dari tidur, saya Jam berapa bangun, sebutin yang lengkap. siap jam 4 subuh. Langsung pas bangun, saya langsung ke kamar mandi, buang air, terus cuci muka, lalu saya beresin kamar. Habis itu saya berolahraga dulu, jogging di depan rumah 5 putaran. Soalnya di sini kecil. Habis itu saya mandi, terus pakai baju, siap-siap untuk ke masjid, untuk sholat subuh. Habis balik dari sholat subuh, saya sarapan. Di Iya. feeling pom duluan. Oke, Patricia. Patricia, saya pengen bertanya ke Patricia. Patricia jawab ya, nggak apa-apa ya. Siap ya, Kak? Bagaimana tanggapan Patricia jika ideologi Indonesia diganti dengan ideologi yang lain? Siap, saya tidak setuju jika ideologi Pancasila diganti dengan ideologi lain karena ideologi Pancasila sudah disahkan ataupun dirancangkan oleh pendiri bangsa dan sudah menjadi dasar dari segala sumber hukum. Jika kita merubahnya, maka akan merubah tatanan atau susunan negara. Ya, itu juga udah bagus, Pak Patricia, itu jawabannya ya. Kalau kakak tambahkan nanti takutnya tambah bingung kan nih. Patricia-nya ketika di sana tinggal besok tuh. Sedikit aja, Kak, untuk melengkapi Iya. gitu. Oke. Nanti jangan bingung nih, takutnya udah bagus, terus nanti pas sama kakak tuh baru denger ya, terus di sananya pas ada pertanyaan itu bingung kan. Jadi kenapa ideologi Pancasila sangat cocok di Indonesia? Karena di Indonesia itu
pusparagam masyarakatnya, pusparagam, berbeda-beda kebudayaan, ras, suku, adat istiadat, bahasa, kepercayaan, keyakinan, keagamaan, semua berbeda-beda di Indonesia itu. Ya, dari Sabang sampai Merauke itu berbeda-beda. Nah, bagaimana cara menyatukannya itu? Tentunya sangat sulit kan? Nah, cara menyatukannya itu, tapi dengan ideologi Pancasila kita bisa bersatu. Benar nggak, Patricia? Ya, kita bisa hidup rukun damai dengan ideologi Pancasila. Kita bisa hidup bertoleransi dalam beragama. Ya, masjid berdampingan dengan gereja, berdampingan dengan kelenteng, berdampingan dengan pura. Nah, itu karena kita adalah menganut ideologinya Pancasila seperti itu. Itu intinya. Kenapa ideologi kita Pancasila? Karena pusparagam. Nah, bagaimana cara menyatukannya yaitu dengan Pancasila, Patricia. Kira-kira bisa menangkap nggak? Bisa, Kak. Jangan sama intinya aja, Kak. Jangan sama persis dengan kakak ya. Siap. Takut bingung, tapi intinya seperti itu ya. Iya, Intinya seperti itu. Oke ya, Patricia ya. Pertanyaan yang kedua, Patricia ya. Oke, apakah sebuah pasal Undang-Undang 45 boleh diganti bunyinya? Jelaskan alasannya. Siap. Pasal dalam Undang-Undang Pasal ya ini, Pak. Ya, pasalnya ini. Siap. Bisa diubah pada bagian batang tubuh atau pasal-pasalnya. Tetapi tidak diubah pada bagian pembukaan dan bagian sila-sila Pancasila. Ya, alasannya kenapa? Alasannya? Siap, karena itulah kurang tahu. Cuma itu yang saya tahu ya. Oke, jadi begini, adanya amandemen Undang-Undang 1945 itu karena alasannya adalah pasal-pasal yang terlalu luas. Terlalu luas itu multitafsir. Jadi adanya amandemen 1945 ya, Undang-Undang 1945 karena terdapat pasal-pasal yang terlalu luas, yang banyak tafsirnya, sehingga perlunya di amandemen itu. Jadi pasal-pasalnya di sini yang ditanyakan adalah pasal ya. Nah, kenapa pasal ini boleh diganti bunyinya? Boleh dirubah. Namanya di amandemen menjadi redaksi yang pas, yang tidak multitafsir seperti itu. Nah, itu. Berarti gini, Kak. Berarti pasal-pasalnya itu dia masih bisa dirubah karena sesuai dengan ketentuan yang di negaranya itu. Iya, batang tubuh. Sedangkan untuk kalau pembukaan dan Pancasila tidak boleh. Sudah sesuai ketentuan. Tidak boleh itu, tidak boleh dirubah itu. Oh ya. Nah, kalau pasal-pasalnya itu batang tubuh itu berisi pasal di situ ya. Pasal yang terlalu luas itu boleh dirubah karena menimbulkan banyak tafsir, multitafsir. Nah, sehingga ya dirubah redaksinya yang pas. Makanya adanya amandemen itu ya. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Oke? Patricia? Oke, apa yang Patricia ketahui tentang Undang-Undang dan Pancasila? Siap, undang-undang atau legislasi adalah peraturan tentang cara Gimana? Pancasila. Pancasilanya nih, Kak. Pancasila. Ya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Benar. Pancasila berfungsi sebagai pedoman bangsa Indonesia, falsafah bangsa Indonesia, dan juga jangan tegang ya, Patricia. Ya lanjut. Ini Patricia gambarnya ini sih. Gambarnya iya, Kak. Diam aja gambarnya tuh. Kejeda.
nomornya. Oh. Apa jadi jawaban Patricia? Kalau Pancasila itu apa? Pancasila itu Adalah dasar negara ya. Jadi negara Indonesia. dari dua kata panca dan sila kan. Panca artinya 5, sila artinya prinsip atau asas. Nah, kalau Pancasila itu hendaknya apa? Nilai-nilainya itu diterapkan di masyarakat. Kalau Undang-Undang 45 apa? Itu dasar hukum yang tertulis. Ya, dasar hukum yang tertulis ya untuk apa? Untuk mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan negara yang ada di Indonesia. Itu undang-undang. Jadi Pancasila itu bagian dari ideologinya kemudian Undang-Undang Dasar 45 itu adalah sumber hukum tertulisnya. Jadi tidak bisa terpisahkan antara Pancasila dan Undang-Undang 1945. Oke ya. Pancasila itu ideologi negara untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Undang-Undang 45 itu merupakan hukum dasar yang tertulis. Ya, yang harus ditaati, yang harus ditaati oleh seluruh tatanan. Di sini pemerintah, lembaga negara dan seluruh masyarakat Indonesia. Itu Undang-Undang Dasar. Oke, Undang-undang atau Undang-Undang Dasar, Kak? Di situnya apa? Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang? Undang-Undang Dasar 1900 Undang-Undang. Ya intinya undang-undang itu adalah hukum yang tertulis intinya. Seperti itu. Undang-Undang Dasar, undang-undang itu ya banyak macam, ada undang-undang. Pertama Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada undang-undang, ada peraturan perundang-undangan, ada Perpu, ada Perda, kan seperti itu. Berasal dari Undang-Undang Dasar 1945. Awalnya kan seperti itu. Kemudian turun ke bawah, itu banyak sekali peraturan-peraturan. Intinya undang-undang itu adalah sebuah peraturan yang tertulis. Untuk apa? Untuk mengatur kehidupan yang ada di Indonesia, masyarakatnya, pemerintahnya, lembaganya itu. Kalau Pancasila itu adalah ideologi negara untuk apa? Untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbangsa dan bernegara. Jadi penerapan ideologi dan ada peraturan di situ. Untuk apa? Supaya Indonesia itu teratur kan, seperti itu ya. Indonesia itu ketika kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dan kita menaati peraturan kan menjadi manusia yang jadi manusia yang taat hukum ataupun enak lah dalam kehidupan berbangsa dan negara seperti itu. Itu ya Patricia ya. Itu undang-undang dan Pancasila. Kira-kira bisa menangkap nggak bahasa kakak nih? Siap, bisa. Bisa ya? Oke. Takutnya gini, Patricia udah disiapkan buyar. Takutnya mah gitu kakak tuh. Takutnya seperti itu. Siap, poin-poin pentingnya aja nanti Kak dihafalkan. Tapi jawaban Patricia jangan sampai macet atau kelihatan mikir gitu tuh. Jadi ya yang tenang aja, yang tenang gitu tuh. Ada jedanya gitu ya Kak, jedanya pas ngomong. Yang penting yang tenang, lancar gitu. Dan Patricianya tuh dijelaskan dengan keyakinan gitu. Bukan jangan jawaban kakak seperti ini, coba dijabarkan dengan penuh dengan keyakinan, misalkan pakai jawaban kakak tuh seperti itu tuh. Nah kemudian ketika Patricia ditanya lagi harus bisa jawab kan, seperti itu ya. Ketika ada pertanyaan yang beranak kan, itu bahasanya ya, dari dalam pertanyaan itu harus siap menjawabnya kan. Seperti itu ya Patricia ya. Maksudnya bukan pertanyaan dari sini tuh, bukan pertanyaan lanjutan yang beranak itu. Seperti itu kan Patricia. Siap, ya. Biasanya juga ya ada penguji yang seperti itu. Yang jadi penguji yang terus bertanya tentang itu. Ada macam-macam penguji itu ya. Nggak lanjut ke pertanyaan yang lain. Seperti itu ya Patricia. Oke, lanjut ya Patricia. Ya, apa motivasi yang mendorong Patricia menjadi anggota Polri? Siap. Motivasi yang pertama yaitu saya ingin mewujudkan cita-cita saya sejak kecil, yaitu ingin bergabung dengan TNI Angkatan Udara
Yang kedua yaitu membanggakan orang tua. Yang ketiga saya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa. Oke, itu udah bagus. Itu kan motivasi Patricia, bukan motivasi kakak nih. Jadi ini Siap. jawaban Patricia ya. Pribadi. Iya. Oke, bagaimana jika PKI muncul lagi di Indonesia? Apa yang Anda lakukan sesuai dengan Pancasila atau undang-undang? Siap. Yang saya lakukan sesuai dengan Pancasila yaitu pertama, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, saya menanamkan rasa nasionalisme. Yang ketiga, saya tidak mudah terpengaruh dengan paham komunisme. Dan yang keempat, saya lebih mengetahui tentang ciri-ciri dan tentang apa itu paham komunisme. Oke, udah bagus. Sudah bagus Yang keempat jawabannya. kurang, Kak. Yang keempat agak-agak ngasal terakhir. Gimana? Yang Jadi, tentang mencari ciri-ciri tentang paham komunisme tadi. Jadi intinya di situ ketika Patricia ketika ada hukum yang menyatakan itu ada dasar hukum menyatakan bahwa PKI itu dilarang di Indonesia, maka Patricia harus melaporkan. Sudah meliti bahwasanya sudah membuktikan fakta bahwasanya ada PKI di Indonesia. Ketika ada hukum yang menyatakan PKI itu dilarang, maka harus melaporkan Patricia. Atau kalau Patricia sudah menjadi polisi, harus ditangkap. Laporkan kemana, Kak? Ke polisi. Itu kalau Patricia menjadi masyarakat sipil biasa ya. Tapi kalau sudah menjadi polisi harus ditangkap. Kalau misalkan ada hukum, ya ada hukum yang berlaku, undang-undang yang menyatakan bahwasanya PKI itu dilarang di Indonesia. Seperti itu kan? Iya, Kak. Benar nggak? Tapi kalau tidak dilarang ya sudah. Ya mau gimana lagi? Karena kita manutnya ke Pancasila dan Undang-Undang 45 kan. Di situ sesuai dengan Undang-Undang 45 dan Pancasila kan. Seperti itu. Tapi intinya apa? PKI itu tidak sesuai dengan Pancasila. Ya karena kita karena kita ketuhanan yang Maha Esa kan di situ ya. Nah itu sebisa mungkin Patricia jawab di situ. Intinya kalau ada peraturan, ya gimana? Kalau misalnya saya bilang jika saya menjadi tentara nasional Indonesia, saya akan menangkap oknum PKI tersebut. Ya kalau ada peraturannya, kalau ada peraturan perundang-undangannya. Kalau di situ Patricia cari peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan PKI itu dilarang dan harus ditangkap. Kalau ada pertanyaan PKI, kalau udah ada peraturan undang-undangannya, Patricia udah lihat, ya. Nah, Patricia enak jawabnya. Sesuai dengan ini, misalkan sesuai dengan TAP MPR, sesuai dengan undang-undang ini, pasal ini, ketika ada PKI, nah harus bla 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 sesuai dengan undang-undang. Bagus itu, Patricia. Oke ya, Patricia ya. Ya, Kak. Siap ya. Oke. Udah paham ya, Patricia? Siap paham, Kak. Oke. Apakah Anda setuju dengan ideologi komunis? Siap tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Siap karena paham komunis menganut paham yang tidak mengenal Tuhan atau ateis. Nah itu, Patricia pahami dulu apa itu paham komunis itu. Apa itu ateis? Siap tidak mengenal Tuhan. Oke, terus? Dan komunisme juga memberlakukan peraturan seperti mempunyai barang milik bersama untuk kepentingan bersama. Dan komunisme juga